Hai, perkenalkan nama saya juga Fatan Prasetyo. Halo, nama saya Joshua Raja Paron Manoro. Halo semua, nama saya Rafael Ginar. Ya, dengan saya di sini Muhammad Afriza. Ya, saya namanya Renato Purba. Oke, proyek yang akan kami presentasikan yaitu Smart Room Monitor. Jadi sedikit latar belakang yang akan kami sampaikan. Jadi perkembangan teknologi IoT memungkinkan monitoring ruangan dilakukan secara otomatis dan real time. Namun, kondisi suhu, kelembapan, dan kecayahan ruangan masih sering dipantau secara manual sehingga kurang efisien. Nah, melalui proyek Smart Room Monitor digunakan sensor DHT22 dan LDR untuk memantau suhu, kelembapan, dan cahaya. Sistem ini mampu memberikan respon otomatis berupa LED, indikator, dan buzzer sebagai alarm kondisi tertentu. Selain itu, diterapkan konsep radiasi linear, bisa desain, bisa ekspor, agar bisa dapat bekerja lebih akurat dalam mendeteksi kondisi ruangan. Sistem ini mengetahui ruangan menjadi lebih efektif, nyaman, dan efisien berbasis IoT. Dengan regresi linear, sensor LDR tidak langsung menunjukkan nilai intensitas cahaya atau lux, sehingga perlu dilakukan kalibrasi terlebih dahulu. Dari data pengukuran yang diperoleh, dibuat hubungan antara tegangan sensor dan nilai lux menggunakan metode regresi linear. Dengan rumus yang digunakan, V sama dengan ADC dikali 5 dibagi 1023, lalu lux sama dengan 150 volt dikurang 50. Dari persamaan tersebut menunjukkan bahwa semakin besar tegangan yang dihasilkan sensor, semakin besar pula intensitas cahaya yang terukur. Nilai koefisien determinasi R kuadrat merupakan 0,99 dan menunjukkan bahwa model ini sangat akurat karena mampu menjelaskan sekitar 99% data pengukuran. Selanjutnya, sensor DHT22 untuk suhu atau alarm suhu tinggi. Sensor DHT22 digunakan untuk mengukur suhu pada ruangan. Jika suhunya melebihi batas tertentu, maka LED merah akan menyala sebagai tanda sebuah peringatan. Jika suhunya lebih besar 35 derajat Celcius, maka LED-nya akan menyala. Jika suhunya kurang dari sama dengan 35 derajat Celcius, maka LED-nya akan mati. Model ini bisa kita sebut sebagai fungsi heavy side atau fungsi step karena outputnya yang hanya memiliki dua kondisi, yaitu kondisi on dan kondisi off. Kemudian yang ketiga ada sensor DHT22 untuk kelembapan, yaitu ketika deteksi udara terlalu kering. Selain suhu, DHT22 juga mengukur kelembapan udara. Untuk mendeteksi kondisi yang tidak normal, digunakan metode Z-score dengan rumus Z sama dengan dalam kurung H dikurangi 60 kemudian dibagi dengan 10, di mana H adalah kelembapan yang terbaca dengan satuan persen RH, 60 adalah rata-rata kelembapan normal, kemudian 10 adalah simpangan baku. Jika kelembapan udara kurang dari 45% RH, buzzer akan menyala karena udara dianggap terlalu kering. Keuntungan metode ini adalah sistem dapat dengan mudah disesuaikan untuk lingkungan yang berbeda, hanya dengan mengubah nilai rata-rata dan simpangan baku. 4. Menggabungkan suhu dan juga kelembapan dengan menggunakan konsep heat index. Agar kondisi ruangan dapat dinilai dengan lebih baik, data suhu dan kelembapan digabungkan menggunakan konsep heat index. Kami menggunakan rumus HI sama dengan T ditambah 0,33 dikali H per 100 kurang 4, dengan T
adalah suhu dalam satuan derajat Celcius dan H adalah kelembapan dalam satuan persen RH. Heat index menunjukkan suhu yang dirasakan manusia. Misalnya, suhu 32 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi akan terasa lebih panas dibandingkan suhu 32 derajat Celcius dengan kelembapan rendah. Oke, sekarang saya akan menyampaikan manfaat dari sistem yang kita buat ini. Jadi manfaat dari sistem yang kita buat ini yaitu menghemat energi karena lampu dapat dinyalakan berdasarkan kondisi cahaya sebenarnya, bukan hanya berdasarkan waktu. Jadi real time. Yang kedua, memberikan peringatan dini jika suhu ruangan terlalu tinggi, misalnya pada ruang server, gudang, atau ruang penyimpanan. Dan yang ketiga, yaitu membantu memantau kenyamanan ruangan dengan mempertimbangkan suhu dan kelembapan secara bersamaan. Dan kesimpulan dari presentasi kami, sistem ini memanfaatkan sensor LDR dan DHT22 untuk memantau cahaya, suhu, dan kelembapan ruangan. Dengan bantuan model matematika sederhana, sistem dapat menyalakan lampu, LED peringatan, dan buzzer secara otomatis sesuai kondisi lingkungan yang terdeteksi. Dan sedikit saran pengembangan, yaitu mengganti Arduino Uno dengan DHT22 agar sistem dapat terhubung ke Wi-Fi. Dan kedua, menggunakan sensor DH7050 sebagai pengganti LDR karena lebih akurat dan sudah terkalibrasi dari pabrik. Yang ketiga, menambahkan filter moving average untuk mengurangi gangguan atau noise pada data sensor. Dan yang terakhir yaitu menyimpan data ke database sehingga dapat digunakan untuk melihat tren suhu dan kelembapan dalam jangka panjang.